Halo pemirsa, sahabat Eljon, jumpa kembali bersama saya Bagas dalam acara Indonesia Tourism Forum by Eljon Media. Senang sekali kali ini kita kembali akan berbincang-bincang, berdiskusi dan mendapatkan insight-insight yang luar biasa dari pakar-pakar pariwisata tentunya. Sahabat Eljon, kita ketahui bahwa Indonesia ini kaya sekali akan kekayaan alam, budaya, yang juga menjadi sumber ekonomi untuk bangsa Indonesia. Namun sahabat Eljon, di balik kekayaan ini kita terus menggencarkan pariwisata berkelanjutan dan hadir juga paradoks-paradoks dari beberapa pakar-pakar yang bisa dikatakan bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan terkait pariwisata di Indonesia saat ini. Untuk itu sahabat Eljon, kali ini di episode kali ini kita akan berbincang-bincang bersama pakar pariwisata yang sangat luar biasa. Hadir bersama kita ada Bapak Dr. Cipto Aji Gunawan ST. Beliau merupakan praktisi dan pengamat kebijakan pariwisata yang juga merupakan pakar ekowisata yang memiliki pengalaman lebih dari sudah sampai 3 dekade. Luar biasa sekali. Kalau begitu langsung saja kita sapa Bapak Cipto. Halo Pak Cipto, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi, siang, malam, tergantung siapa yang nonton, jam berapa nonton. Dimanapun mereka berada ya Pak ya, iya. Pokoknya salam sehat. Salam sehat. Bapak, terima kasih banyak sudah hadir di Indonesia Tourism Forum. Suatu kehormatan untuk kita bisa hari ini akan berdiskusi ya Pak ya. Iya, terima kasih juga sudah diundang ngobrol di sini. Baik Pak Cipto. Pak Cipto ini tentunya profilnya sangat luar biasa sekali. Tentu ini menjadi kehormatan untuk kita dan sahabat Eljon yang saat ini dimanapun sedang menyaksikan. Dan salah satunya selain Pak Cipto ini merupakan seorang praktisi dan pengamat kebijakan pariwisata sahabat Eljon, beliau ini memiliki begitu banyak karya. Salah satunya adalah buku-buku luar biasa ini yang dituturkan langsung oleh Bapak Cipto ya Pak ya. Iya, saya senang membuat catatan kecil dan kemudian ada teman yang membantu menulis, jadilah buku. Luar biasa sekali. Salah satu karyanya adalah Paradoks Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia ya Pak ya. Iya. Ini tentunya banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya juga sempat baca Pak, yang juga membuka mata kita semua untuk melihat situasi pariwisata Indonesia itu Pak. Jadi tidak sekedar apa yang disampaikan stakeholder ataupun pakar-pakar tentang wonderful Indonesia saja. Oh iya. Tapi kondisi Indonesia dan apa yang harus kita lakukan, ini menjadi sudut pandang baru. Nah Pak, sebelum kita bahas lebih jauh, tentunya juga dengan pengalaman Bapak yang sangat luar biasa, apa sih Pak yang dimaksud dengan paradoks pariwisata berkelanjutan di Indonesia? Kenapa Bapak ambil judul ini di karya Bapak yang kali ini Pak? Oke, paradoks, dua hal yang bertentangan, kadang-kadang menantang logika, ada positif, ada negatif, tapi berada di satu halaman yang sama. Dalam buku ini saya bercerita mengenai kenapa saya mengatakan paradoks, karena memang banyak pertentangan di dunia pariwisata kita. Salah satunya, semua orang mengatakan kaya. Betul? Indonesia Pak. Kaya, potensinya luar biasa. Betul. Tapi tahukah juga miskin? Jadi kaya tapi miskin. Miskin bagaimana itu Pak yang dimaksud? Miskin pemahaman terhadap potensi yang sebenarnya dari Indonesia itu seperti apa. Artinya pemanfaatannya konkretnya begini, siapa yang tidak tahu bahwa Indonesia itu negara kepulauan? Tidak ada yang tahu. Anak kecil sampai yang paling dewasa tua, tahu. Mulai dari pejabat paling rendah sampai pejabat paling tinggi mengatakan hal itu toh. Tapi tahukah berapa banyak destinasi wisata bahari di Indonesia yang dikembangkan secara serius? Dibandingkan dengan apa yang digembar-gemborkan di buku saya itu saya punya peta. Kalau sudah sampai baca ke petanya, itu demikian banyak potensi wisata, khususnya wisata bahari, dan silahkan dicek itu dari sekian banyak yang dikembangkan sudah yang ada tuh yang dikembangkan udah berapa banyak. Itu yang saya katakan tadi, kaya tapi miskin. Bukankah itu paradoks? Bagaimana sebuah negara yang kaya tapi miskin? Kaya terhadap potensi tapi miskin terhadap pemahaman potensi tersebut. Itu salah satunya. Kemudian sustainable, ya, berkelanjutan tapi jor-joran. Jor-joran gimana Pak? Nah begini, kalau Mas Bagas ya membaca target pemerintah, apakah yang pertama kali selalu diunggulkan oleh pemerintah? Yang menunjukkan keberhasilan pariwisata itu apa? Ekonomi ya Pak ya?
Iya, ekonomi. Parameternya apa? Keindahan? Bukan. Kualitas? Ngukurnya dari mana tuh? Kedatangan? Kedatangan, angka. Angka kedatangan yang setiap tahun ditambah, kemudian devisa. Pernah nggak dihitung itu apa namanya cost-nya, social cost, environment cost-nya itu berapa? Kalau semua ini terus didorong, tetapi banyak aspek-aspek lain yang seakan-akan itu tidak pernah muncul. Jadi sustainable tapi jor-joran, sustainable tapi gas terus tanpa rem. Kalau kita bicara sustainability, itu akan ada seharusnya ada keseimbangan antara gas dan rem. Kalau gaspol itu masuk jurang, Pak. Nah, ini yang saya sebut paradoks. Sustainability yang seperti apa sih sebetulnya yang digas terus ini bisa sampai masuk jurang kah? Nah, ini yang kemudian mencoba saya kritisi di dalam buku ini. Dan juga bagaimana solusinya. Apa yang selama ini saya alami di lapangan. Hal-hal yang sepertinya kelihatan bagus. Tetapi bagaimana sebetulnya realita di lapangan. Tahun lalu Indonesia bangga dengan capaian Tourism Development Index, TDI. Dari kalau nggak salah 32 jadi 22, ya toh? Iya Pak, 22. Ya, parameternya jelas di TDI itu, ya. Tapi kalau kita lihat 5 tahun ke belakang, khususnya destinasi utama pariwisata Indonesia, kita menghadapi masalah yang besar itu. Bahkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, cenderung terjadi peningkatan. Nilai TDI-nya, daya development-nya, atau dulu TTCI atau Competitive Index, sekarang TDI, meningkat. Tapi di lapangan kita jumpai problematiknya bertambah besar. Apakah bukan itu paradoks? Paradoks. Dua hal yang indah tapi rusak. Itu gimana? Saya mencernanya juga kadang-kadang bingung. Yang mau sebetulnya yang mana? Nah, itu tadi, itulah yang mendasari hal-hal di lapangan yang saya lihat, yang selama ini saya alami, itu tidak mencerminkan atau seringkali tidak sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan, apa yang diinginkan. Nah, ini yang kemudian salah satunya yang mendorong saya menuliskan ini. Baik, luar biasa sekali Pak. Tapi Pak, bukankah satu sisi kita memang harus menonjolkan keindahannya? Sebagai negara, kita harus menunjukkan kekayaannya. Itu yang harus kita tampilkan. Betul. Oh, itu betul. Itu kita kan semua orang pariwisata belajar potensi, daya saing, daya tarik kan, daya tarik kemudian menimbulkan daya saing. Nah, pertanyaan saya, indah itu seperti apa? Indah buat siapa? Buat siapa ya Pak ya? Iya, indah itu buat siapa? Iya, karena pariwisata ini kembali kan harapan kita sustainable tadi ya Pak ya, kembali ke masyarakat juga melalui ekonominya, pengembangannya. Betul. Dan ekonomi pun ada keberlanjutannya ya. Jadi selama ini yang selalu digaung-gaungkan mengenai keberlanjutan lingkungan, sosial, itu masyarakat banyak mendengar. Keberlanjutan ekonominya mana? Saya hampir nggak pernah dengar itu. Karena keberlanjutan ekonomi itu ujung-ujungnya cost benefit analysis toh. Nah, kalau kita ngitung cost benefitnya masuk, tapi kita nggak pernah ngitung cost-nya, yang tadi saya sempat sebutkan social cost, environment cost-nya nggak pernah kita hitung. Itu yang nanti yang harus bayar siapa? Contoh soal, semakin banyak orang yang datang, tentu saja beban lingkungannya tambah besar ya toh, penggunaan air lebih banyak, risiko terjadinya polusi lebih tinggi. Ini kita sebut environment-nya dulu nih. Air, penggunaan air, kemudian penggunaan resources alamnya lebih banyak, polusi lebih tinggi, sampah, limbah. Itu semua dikelola toh, harus dikelola toh. Ada biayanya kan? Dan juga ada resiko-resikonya kan, dan resiko-resiko itu bisa dihitung kan. Saya nggak pernah mendengar tuh kalau satu orang datang ke sebuah daerah, environment cost-nya berapa? Pernah Mas Bagas mendengar? Nggak pernah ya.
Ya, environment. Belum lagi kemudian kalau terjadi social cost, gesekan di antara masyarakat sendiri, bagaimana perubahan sikap masyarakat yang tadinya ayam tentram, kemudian akibat adanya pariwisata uang masuk, kemudian terjadi konflik, kemudian terjadi berkembangnya sifat-sifat premanisme, kemudian hilangnya budaya. Ini semua cost-nya siapa yang menanggung? Serahkan kepada masyarakat, silakan mereka tanggung sendiri. Sedangkan pendapatan pariwisata itu tidak hanya ke masyarakat, juga ke investor, juga ke pemerintah. Siapa yang nanggung? Nasib apes itu kalau misalnya itu tidak pernah dihitung. Hanya masuk, hitung terus. Tapi nanti kalau terjadi timbul permasalahan seperti ini, siapa yang harus bereskan? Nah itu yang apa namanya berusaha saya gugah. Jadi setiap wisatawan yang datang itu menimbulkan dampak. Tolong jangan hanya dihitung dampak masuknya secara ekonomi yang paling gampang itu tinggal berapa hari, semua orang pariwisata tahu length of stay-nya berapa, ekspenditurnya berapa. Tapi kalau nggak pernah ngomong cost-nya berapa, ya toh. Nah ini yang perlu menjadi pemikiran kita lah. Kalau kita, saya katakan tadi, kalau kita bicara sustainability, tentu saja keberlanjutan itu ada batas-batasnya. Semua hal di dunia itu ada batasnya. Bahkan saya ingin mengkritisi ya sebuah pemikiran waktu kita masih kecil. Dikatakan bahwa sumber daya alam ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui. Betul? Ya, betul, Pak. Betul? Betul. Saya ingin mengkoreksi. Bagaimana, Pak? Semua sumber daya alam tidak bisa diperbarui. Bila mana pemanfaatannya lebih cepat daripada recovery rate-nya. Ya. Betul? Keseimbangannya juga. Jadi kalau recovery rate-nya lambat, tapi pemanfaatannya lebih cepat, terjadi eksploitasi, dan itu akhirnya akan menuju kepunahan. Itu akan menuju ke hancur. Yang tadi saya katakan, indah tapi rusak. Itu bagaimana? Nah ini kalau kita bicara mengenai sustainability, keseimbangan itu harus dibentuk. Keseimbangan itu harus diterapkan di dalam sebuah rencana yang implementatif secara dalam jangka panjang. Jadi tidak sekedar apa namanya gaspol, tapi ada remnya. Kapan kita ngegas, kapan kita ngerem, kapan kita berbelok, kadang-kadang kapan kita mundur. Ya toh? Betul. Kalau kita lihat pembalap ya, itu pasti ada remnya itu. Saya yakin di mobilnya dia pasti ada remnya. Nggak mungkin tidak ada remnya. Kalau dia ngegas terus, mungkin mati semua itu pembalap itu. Ya toh? Mau secepat apapun tetap harus ada remnya. Harus ya, ada remnya. Pada saat dia menghadapi belokan dia harus ngerem. Atau bagaimana nanti pembalap bisa memberikan masukan lah kapan mereka harus ngerem. Nah ini implementasinya juga kepada sustainability. Manajer destinasi atau pemerintah atau siapapun yang bicara mengenai sustainability itu harus paham terhadap batasan-batasan. Baik kapan dia ngegas, kapan dia ngerem, kemudian kalau di dalam buku ini saya juga cerita mengenai daya dukung, daya tampung, kemudian juga batasan yang masih bisa ditoleransi. Atau istilahnya limit of acceptable change, perubahan yang masih bisa ditoleransi. Ini harus jelas. Kalau kita bicara sustainability, tapi hal-hal ini masih kabur, tidak jelas, bahkan tidak pernah dibicarakan, saya menganggapnya itu hanya greenwashing aja. Pencitraan saja. Implementasinya jadi pertanyaan besar. Baik, ini menarik sekali sahabat Eljon, menarik sekali Pak, karena memang setuju sekali, saya juga baru mendengar ini, bahwa memang benar yang Bapak sampaikan, kita selama ini mendengar ada dari pidato-pidato, dari seminar-seminar ya Pak ya, dari podcast-podcast tentang kekayaan alam Indonesia, kekayaan budaya, keindahan, tapi ternyata miskin juga implementasi tadi ya Pak ya Bapak sampaikan. Miskin pemahaman ya Pak ya. Memahami yang potensial itu pun tidak cukup lengkap. Tidak cukup lengkap ya Pak iya. ya. Yang di Indonesia yang demikian luar biasanya, pemahamannya menurut saya, maaf, terutama di dalam marine tourism, dangkal sekali. Dangkal sekali ya Pak. Iya.
Baik, kalau gitu Bapak kan di sini sudah menuangkan Pak di buku Bapak di karya ini dengan pengalaman Bapak yang sudah menjelajahi wisata laut Indonesia, bahari Indonesia ya Pak ya. Dengan potensinya banyak sekali, bahwa Indonesia juga ternyata saya baca di buku sini Bapak tuangkan kita menyimpan 70% ya Pak ya spesies karang dunia. Luar biasa sekali, dan itu juga sudah Bapak saksikan langsung dan juga Bapak abadikan melalui karya-karya Bapak di sini. Iya. Dengan pengalaman Bapak sudah 3 dekade menjadi praktisi ekowisata bahari ya Pak ya, sehingga Bapak juga punya banyak sudut pandang baru untuk kita, tidak hanya masyarakat saja tapi semua bagian untuk bergerak gitu ya Pak, tergugah untuk membangun pariwisata Indonesia dan potensi-potensinya Pak. Apa sih Pak sebenarnya yang terjadi di pariwisata Indonesia, khususnya di ekowisata? Bapak sampaikan pemanfaatannya baru sedikit. Ada apa di bawah laut ini? Tolong lebih spesifik, karena kalau dibuat general ini panjang sekali ini ceritanya apa yang terjadi dengan pariwisata Indonesia. Indonesia ini nggak jauh-jauh dari pantai saja, budaya saja gitu ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu, tapi tidak pernah menyelam lebih dalam lagi. Nah, dengan pengalaman Bapak ini Pak, yang sudah menyelam dan juga certified ya Pak ya, melihat keindahan sampai ke bawah laut Indonesia. Nah Pak, apa yang bisa disampaikan dari situ Pak? Apakah pemanfaatan kita belum maksimal, atau mungkin yang disampaikan oleh pemerintah tentang kekayaan Indonesia ini kaya itu tidak sekaya itu, kayaknya seperti apa gitu ya Pak? Saya cerita dari pengalaman saya, kayaknya seperti apa. Di dunia itu ada 3 pusat keanekaragaman hayati, flora dan fauna. Di Amazon, kemudian di Kongo, namanya Kongo Basin, dan kemudian untuk di lautnya itu ada yang disebut daerah segitiga karang dunia. Nah, segitiga karang dunia itu di situ saya berikan foto petanya juga. Itu menyangkut beberapa negara, yaitu ujung utaranya itu ada di Filipina, kemudian menyamping di kaki segitiga sebelah kirinya itu ada di daerah Kalimantan, Malaysia sebagian, kemudian turun ke Kalimantan sampai turun ke Bali, kemudian ujung kakinya yang satu lagi segitiga kan ada 3 kaki. Yang atas itu di daerah Filipina, di bawah sini daerah Bali, kemudian ujung di sini itu Salomon. Itu kalau dari gambar peta itu ya, yang wilayahnya terbesar itu adalah Indonesia. Dan dia disebut sebagai pusat terumbu karang dunia dan pusat biodiversity dunia. Artinya, kita kalau tadi saya katakan indah, saya tanya indah buat siapa? Itu sangat subjektif kan? Berkali-kali kita bersama dengan negara lain mengadakan mengikuti pameran. Kemudian setiap kali presentasi yang diberikan oleh masing-masing negara itu selalu mengatakan kami paling indah, betul kan? Dan kemudian Anda tidak ke tempat lain kalah indah dari tempat kami, selalu mengatakan seperti itu. Dan itu subjektif. Pada saat saya menyampaikan presentasi saya tentang Indonesia, saya mengatakan Anda jangan menilai indah atau tidak indah. Saya mengatakan secara objektif, kami berada atau Indonesia ini berada pada daerah Coral Triangle dengan wilayah terluas dan itu pusatnya diakui oleh para ahli. Ini objektif nih, karena ada hitungannya, ada kalkulasinya, diakui oleh para ahli. Disitulah pusat terumbu karang dunia dengan wilayah terbesar. Kalau Anda mengatakan terumbu karang dengan biodiversity, flora, fauna dan sebagainya itu suatu keindahan, kami punya tempatnya paling gede. Silakan nilai itu objektif indah atau tidak. Jadi keindahan yang ingin saya sampaikan dalam khususnya di buku ini, Indonesia itu punya keindahan yang objektif. Bukan suka-suka orang mengatakan kami indah, kami punya dasar kajian para ahli yang menunjukkan Indonesia itu adalah secara faktual berada di daerah terbesar dari Coral Triangle. Nyata itu. Nyata ya Pak? Ya, itu nyata, nggak bisa
dibantah, nggak bisa dibantah. Ya. Kecuali mungkin ada ahli lain yang kemudian tiba-tiba menemukan sesuatu yang lain, nah silahkanlah, itu bagian dari para ahli. Tapi setidaknya sampai saat ini tidak terbantahkan bahwa Indonesia merupakan wilayah terbesar dari wilayah terumbu karang, segitiga terumbu karang dunia, dan itulah pusat terumbu karang dunia dan juga pusat biodiversity dunia. Luar biasa. Baik, menarik sekali Pak. Ini kan artinya memang benar kalau dengan branding kita begitu banyak, Indonesia ini kaya sekali ya Pak ya. Dan juga hadir juga paradoks-paradoks tadi yang Bapak sampaikan juga bertentangan juga apa yang kita brandingkan, apa yang kita tahu, tapi apakah kita paham gitu ya Pak ya, bagaimana pemanfaatannya dan implementasi menjaga kelestarian dari kekayaan ini begitu ya Pak. Nah tapi Pak yang saya ingin bahas juga Pak, karena menarik juga Bapak ini merupakan praktisi dan pengamat kebijakan pariwisata ya Pak ya, yang juga sepertinya berawal dari kecintaan Bapak dengan bahari. Dengan diving ya Pak ya. Gimana Pak ceritanya sampai Bapak bahkan dengan karya Bapak di buku Paradoks Pariwisata Berkelanjutan Indonesia ini semua visualnya adalah bawah laut Pak. Nah, kenapa Bapak akhirnya semuanya menjadi menjadi praktisi dan pengamat pariwisata Pak? Bagaimana cerita awalnya Bapak akhirnya saya memilih untuk menjadi seorang diving penyebutannya Pak ya, dengan sampai Bapak juga menjadi seorang pelatih juga ya Pak ya. Luar biasa. Gimana Pak? Ya itu kan ditarik sejak saya kecil ya. Saya kan tinggal di pesisir di utara Jawa Tengah yang memang itu berdekatan dengan laut. Tapi laut yang saya jumpai sehari-hari itu di bab 1 saya mengatakan itu laut yang coklat, hitam, bahkan sungainya hitam dan kadang-kadang berbau gak enak. Ya. Tapi saya juga dulu sering nonton film-film dokumenter Cousteau. Kalau Mas Bagas masih kenal nggak kata Cousteau? Atau dulu ada film di TV zaman dulu namanya Sihan, nggak ya? Enggak Pak. Ya itu saya di generasi itu yang nonton, wih kok keren ya, di dalam laut itu luar biasa keren. Tapi laut yang saya jumpai kok jelek sekali ya, nggak kelihatan apa-apa itu. Itu demikian pula pada waktu saya sekolah di Semarang. Itu Semarang pun lautnya masih sangat jelek. Dan saya tidak tahu kalau saya bisa nyebrang ke Karimun Jawa. Waktu itu yang namanya anak kampung nggak kepikir kemana-mana. Sampai kemudian saya kuliah, kemudian di kampus ada klub selam, kemudian saya mencoba untuk bergabung, dan kemudian saya dibawalah ke Pulau Seribu. Untuk pertama kalinya? Yes, itu tahun 90. Bayangkan berapa tahun ya, 35 tahun yang lalu ya? 35 tahun. Ya, 35 tahun yang lalu. Kalau sekarang, Mas Bagas pernah ke Pulau Seribu? Belum Pak. Kalau ada teman-teman di sini atau para sahabat Eljon yang ke Pulau Seribu, lihatlah. Banyak orang yang masih mengagumi Pulau Seribu. Saat ini. Bisa dibayangkan 35 tahun yang lalu seperti apa? Kami heran, saya terutama heran, gila ya, ternyata seperti ini ya. Kalau kita sekarang di narasi-narasi podcast ataupun video atau film dokumenter yang mengatakan, laut itu kok bening ya, bisa lihat bawahnya ya. 35 tahun yang lalu bisa dibayangkan seperti apa beningnya. Jadi apa yang sekarang masih diapresiasi itu berkali-kali lipat 35 tahun yang lalu. Jadi kadang-kadang saya mengatakan, saya sangat beruntung. Sekarang aja yang seperti ini, orang sudah senangnya minta ampun. Saya mengalami 35 tahun yang lalu. Dan senior-senior saya bahkan mengalami mungkin 50 tahun yang lalu. Ya. Dan saya merasa di situ saya sangat beruntung. Dan itu yang kemudian 35 tahun yang lalu memicu saya, kalau begini, ini saya ingin menyelam dan menyelam lagi. Nah kemudian karena keinginan itulah yang membawa saya akhirnya jadi profesional, yang akhirnya kemudian mengajar dan sebagainya. Sehingga akhirnya Bapak juga berkembang melalui pengalaman luar biasa itu ya Pak ya, untuk juga fokus dalam industri selam
di Indonesia ya Pak. Iya. Wah, saya aja baru dengar ceritanya sahabat Eljon tentang Pulau Seribu langsung tergugah. Iya. Apalagi Bapak dengan karya Bapak saya baca belum selesai, tapi di buku ini banyak sekali visual-visual yang Bapak tampilkan. Yang juga Bapak ambil sendiri Pak. Iya, ya fotonya semua untuk foto di bawah air semuanya saya ambil sendiri. Luar biasa sekali. Jadi saya juga makin ini buku-buku yang dari Kementerian Pariwisata juga sebagian besar foto-foto saya. luar biasa. Ini menjadi bentuk apa kontribusi juga ya Pak ya kepada kepada masyarakat yang juga harus mengetahui kekayaan Indonesia. Nah itu ya, salah satu juga yang memaksa atau mendorong saya membuat buku ya. Saya banyak membuat karya yang untuk kementerian, baik Kementerian Pariwisata maupun di sana ada buku-buku yang saya ikut berkontribusi di Kementerian Kelautan. Tapi ini semua tidak pernah keluar ke publik. Selesai pada saat proyeknya selesai. Ditujukan untuk apa jadi Pak? Saya nggak tahu. Kadang-kadang dibuat hadiah kalau ada kementerian atau orang penting yang datang ke Kementerian Pariwisata dibuat menjadi souvenir, hadiah dan sebagainya. Tapi saya agak kesal. Kenapa ini nggak sampai ke publik? Ya. Bahkan saya melakukan pendataan. Kalau di buku itu saya cerita, saya melakukan pendataan, saya membuat sebuah buku yang isinya database pariwisata titik selam seluruh Indonesia. Itu pun akhirnya saya yang menerbitkan sendiri. Karena kalau saya tidak terbitkan, itu database yang demikian lengkap mengenai titik-titik selam di seluruh Indonesia, itu akan masuk ke dalam laci. Itu sayang sekali. Jadi saya merasa apa yang saya lakukan bertahun-tahun, mengumpulkan data, mengumpulkan foto itu, kemudian akhirnya tidak menjadi apa-apa karena masuk ke dalam laci. Nah, itu yang kemudian 2014 saya menginisiasi, saya kumpulkan kembali data yang pernah saya buat untuk kementerian, kemudian saya revisi ulang, saya rekonstruksi ulang, kemudian itulah saya terbitkan dalam sebuah buku yang namanya Indonesia Dive Directory. Itu bisa didapatkan di mana Pak? Nah, itu karena waktunya sudah terlalu lama, pada saat itu yang menerbitkan adalah penerbit di Singapura. Itu kami tidak lagi terbitkan, karena data-data seperti itu, tingkat akurasinya itu menurun bersama waktu. Walaupun kalau misalnya masih mau dicari Indonesia Dive Directory, kemungkinan masih bisa ketemu, tetapi saya harus ingatkan, buku itu buku data tahun 2013, tahun 2014. Artinya 10 tahun yang lalu. Saya berharap itu bisa diperbarui. Pemerintah ataupun pemerintah daerah ataupun siapa saja terbuka untuk bisa mengupdate buku dan data tersebut untuk yang sekarang. Karena kalau kita bicara potensi lingkungan, daya tarik lingkungan, kemudian industri yang juga masuk di dalam buku itu selama 10 tahun kan berubah. Bisa saja di buku itu saya katakan lokasi ini dengan daya tarik A, B, C, D, E. Ternyata sesudah buku itu terbit 1 tahun, 2 tahun dibom. Hilang itu daya tariknya. Kemudian orang datang ke situ, loh kok tidak sama lagi, dengan bukunya, kok beda? Ya itulah, itu resiko dari kalau kita membuat sebuah buku data. Buku data itu, apalagi data yang bersifat terkait lingkungan, itu gampang berubah. Nah ini harus selalu di-update. Di sini saya ada peta. Sudah sampai peta belum? Belum Pak. Belum di ya? berapa Pak peta? Saya ini ada lipatan-lipatan yang isinya peta. Oke. Nah, ini peta ini adalah peta destinasi yang pernah saya kunjungi. Nah, betul. Itu silahkan dilihat. Itu adalah peta. Wow. Indonesia itu yang tadi saya katakan. Potensinya demikian luar biasa. Coba lihat yang sudah dikembangkan atau sudah disentuh yang berapa persen, atau kalau mau lebih ekstrim lagi, berapa banyak orang Indonesia paham itu? Ya. Untuk pemerintahnya aja nggak paham. Untuk tahu saja mungkin berapa persen Pak? Iya. Belum sampai ke tahap paham. Wow, banyak sekali ternyata Jadi Pak titik dari diving. itu mulai dari Sabang sampai ke Biak, dari Talaut sampai ke Rote. Itu silakan dilihat berapa banyak di situ yang
namanya familiar dan namanya tidak familiar. Mana yang lebih banyak, yang familiar atau yang tidak familiar? Yang tidak familiar, Pak. Rata-rata begini, kalau bahkan kepada diver sendiri yang belum terlalu banyak keliling Indonesia, saya tunjukkan itu, mereka nggak paham. Oh, ada ya di tempat di sini, ada di tempat situ, iya ada. Dan di situ pun itu sudah di grading ya. Saya buat grading di tahun 20 level, tingkatan. Ada yang masih berupa potensi, kemudian ada yang mulai masih immature ya, immature yang belum dewasa atau yang potensi tapi sudah ketahuan dan sebagainya, sampai kepada destinasi-destinasi yang sudah dewasa atau sudah mature destination dari wisata bahari di Indonesia. Ini ada gradingnya. Nah, artinya banyak sekali ya Pak ya potensi-potensi sebenarnya yang memang harus kita kenalkan, sehingga kalau sudah kenal bisa paham ya Pak ya. Iya. Itulah yang harus kita tugas kita sebenarnya ya Pak ya. Iya. Tidak hanya pemerintah saja, kita juga butuh kolaborasi, apalagi sekarang kita fokus dalam hexahelix ya Pak ya, sinergitas semua. Saya lupa hexa itu 6 apa 7? Hexa itu semua pihak, jadi ada 6 Pak. 6, saya tambahin 1 boleh nggak? Apa Pak? 7 saya kalau yang saya pikir stakeholder pariwisata itu bukan 6 tapi 7. 7 apa Pak? Nah, kita urut-urut yang sangat populer kan pentahelix ya. Pentahelix 5 nah, ya Pak ya. 5. Kemudian dari 5 itu kita urut lah, moga-moga ingat. Pemerintah, akademisi, pengusaha, media, kemudian masyarakat. Satu lagi masyarakat. Saya tambahkan 2. Apa Pak? LSM dan wisatawannya. Iya, wisatawannya. Iya, kenapa wisatawannya tidak dimasukkan sebagai stakeholder pariwisata? Betul. Padahal gini loh, kenapa kita mengulas stakeholder pariwisata? Karena masing-masing stakeholder itu punya kepentingan tuh. Dan salah satu proses di dalam manajemen destinasi dan manajemen pengunjung itu semuanya nyangkut ini. Punya kepentingan itu bisa berada di dalam satu piring yang sama nih. Tarik-tarikannya bisa rame di situ. Nah, kalau unsur ini, kenapa saya masukkan unsur LSM? LSM itu memberikan masukan dari kacamata yang berbeda. Jangan dicampurkan antara LSM dengan masyarakat. Masyarakat adalah yang berdampak langsung di lingkungan tersebut ya. Ataupun di dalam ekosistem pariwisatanya. Jadi ada destinasinya, ada ekosistem destinasinya. Itu masyarakat yang terlibat di situ. LSM itu bisa lebih luas lagi kepentingannya, termasuk bagaimana secara internasional. Kalau LSM internasional itu bisa memantau apa yang terjadi dengan destinasi tersebut. Dan tentu saja yang juga sangat berkepentingan kan wisatawannya. Iya. Sebagai mereka menjadi ikonnya yang datang ke tempat wisatanya ya Pak ya. Kan mereka harus diperhatikan, mereka harus didengar gitu loh. Nah, proses ini itu menjadi tidak mudah. Karena semakin banyak kepentingan yang bercampur di dalam sebuah tempat, itu tarik menariknya semakin rumit itu. Tapi mau tidak mau, kalau kita mau membuat sebuah destinasi yang berkelanjutan, ini harus ditampung, minimal itu bisa dikomunikasikan untuk mendapatkan kompromi. Tidak mungkin kita memuaskan semua pihak toh, tapi bisa dibuat kompromi. Nah, ini yang seringkali komunikasi untuk mencari kompromi dan sebagainya ini gagal. Sehingga kebijakan mental ya Pak, bukannya mental, akhirnya dipaksakan di sebuah daerah. Ada, menurut saya ada kekurang transparannya proses untuk bisa mendapatkan sebuah kebijakan yang minimal bisa dipahami. Saya nggak mengatakan bisa disetujui. Belum tentu disetujui semua orang, tapi bisa dipahami untuk itu bisa minimal berjalan. Baik, Pak, dan ini juga semua tertuang ya Pak dalam buku ini. Nah, buku ini juga membahas banyak sekali Pak materi-materi yang juga Bapak tuangkan melalui pengamatan Bapak dan juga pengalaman Bapak. Salah satunya juga saya sempat melihat sedikit banyaknya tentang pengembangan destinasi wisata, terus juga paradigma pariwisata, bahkan hingga ada tren-tren terbaru di dunia pariwisata seperti digital nomad, kemudian juga pariwisata digital. Nah, ini Pak, kalau kita bahas di sini mungkin tidak cukup durasi episode kita. Kira-kira di mana sahabat Eljon bisa mendapatkan nanti buku ini Pak?
Nanti diterbitkan oleh penerbit Universitas Trisakti. Wow. Nanti moga-moga pada saat ini mungkin tayang, ya itu sudah ada informasinya. Karena saya sendiri sekarang masih nunggu dari pihak penerbit untuk memproses ini. Baik, tentunya ini sahabat Eljon, kita terus nantikan buku ini karena ini menjadi insight dan sudut pandang baru untuk kita ya Pak, dan juga menjadi solusi menurut saya untuk kita memahami dunia pariwisata dan apa yang kita lakukan sehingga kita mencapai pariwisata berkelanjutan yang sesungguhnya ya Pak ya. DPR itu sedang berproses untuk melakukan revisi Undang-Undang Pariwisata. Semoga kalau berkenan bisa juga untuk menggunakan buku ini sebagai masukan. Luar biasa sekali. Itu harapannya ya Pak ya. Semoga ini menjadi apa ya? Menjadi solusi juga buku ini ya Pak ya. Nah, untuk DPR, semua pemerintah ya. Semua bagian masyarakat, pemerintah bahkan ya Pak ya. Oke, kalau begitu mungkin sahabat Eljon bisa juga follow sosial media dan juga menghubungi Bapak ya Pak ya. Narah hubungnya nanti kita cantumkan di sini sahabat Eljon, sehingga nanti jika buku ini sudah terbit bisa langsung dimiliki ya Pak ya. Iya. Silakan. Baik, luar biasa sekali Pak Cipto. Ini menjadi insight-insight baru untuk kita semua sahabat Eljonnya, setuju sekali karena kita menjadi paham Indonesia itu kayanya di mana, seperti apa. Iya. Dan kalau memang mau dibahas lebih jauh lagi, sudah tertuang semua dalam karyanya Bapak ini. Tidak hanya di buku ini saja, tapi juga banyak sekali karya-karya Bapak lainnya. Iya, tapi yang ini nggak pernah muncul ya. Nggak pernah muncul ya Pak. Kalau begitu kita hubungi Bapak aja nanti untuk mengetahui lebih banyak tentang karya-karya Bapak. Kalau seperti ini kan kita bisa lihat langsung. Nanti juga sahabat Eljon terus saksikan Eljon Media karena juga kita akan terus mendukung karya-karya Pak Cipto untuk kita publikasikan juga nantinya. Baik Pak Cipto, terima kasih banyak. Setelah ini kita akan kembali sama-sama Mas Bagas bertukar diskusi di sesi-sesi berikutnya di Indonesia Tourism Forum. Untuk itu sahabat Eljon jangan kemana-mana, terus saksikan Eljon TV dan YouTube channel Eljon Media untuk menyaksikan informasi-informasi seputar pariwisata lainnya. Saya Bagas bersama Pak Cipto, pamit undur diri, sampai jumpa. Oke pemirsa, see you! Oke, Kak. Nah sahabat Eljon, sudah selesai nontonnya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share ya. Dah.